sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelompok 1 dan juga rekan saya ada Marcella dan juga ada Fernando. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang rancangan program kerja yang akan kami lakukan setelah ujian tengah semester ini. Nah, adapun program kami adalah upaya untuk merevitalisasikan atau menghidupkan kembali UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah dengan meningkatkan kemampuan bersaingnya di bidang pemasaran dan juga pembayaran guna mengoptimalkan potensi penjualan pada UMKM di area Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lalu yang melatar belakangi program kami adalah kami melihat adanya kesulitan bagi para UMKM dalam mengikuti perkembangan dunia bisnis di saat ini. Ketidakmampuan UMKM untuk keep up dengan perkembangan juga berdampak terhadap para konsumennya, di mana UMKM ini tidak dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan secara maksimal bagi para konsumen dalam bertransaksi di usahanya. Maka dari itu, kami juga melihat adanya kehilangan potensi penjualan bagi para usaha mikro, kecil, menengah ini yang menjadi akar masalah dari program kerja atau program kami ini. Nah, dari banyaknya alternatif solusi yang dipilih, itu kami memilih atau menerapkan itu redesign banner dagang kaki lima atau UMKM dengan pendekatan komunikasi yang memberikan pesan promosi jelas dan efektif dan metode pembayaran scan barcode via QRIS. Untuk permasalahan di bidang pemasaran ini kami akan fokus ke redesign bannernya, dan juga untuk permasalahan di bidang keuangannya kami akan fokus di mendaftarkan UMKM dalam penggunaan QRIS menjadi salah satu metode pembayaran cashless yang sudah diterapkan di banyak usaha F&B ataupun usaha lainnya untuk mempermudah transaksi daripada konsumen. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif gagasan. Dari semua solusi yang kita pilih adalah memberikan pesan promosi yang jelas dan efektif. Untuk dampak lingkungannya, solusi ini dapat menyampaikan pesan promosi yang jelas dan efektif, dapat mengurangi kebutuhan untuk mencetak spanduk yang tidak perlu atau berlebihan. Untuk dari segi dampak sosialnya, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk UMKM dan pedagang kaki lima. Dari segi penyelesaian masalah, solusi ini menawarkan pesan promosi yang jelas dan efektif sehingga dapat menarik perhatian konsumen dengan cepat dan meningkatkan minat mereka terhadap produk. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah membantu dalam menciptakan diferensiasi dari pesaing dengan menyampaikan nilai unik dan manfaat produk dengan jelas. Dan dari segi kekurangannya adalah tidak selalu mudah untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan yang jelas dan menarik di banner tersebut. Peluang yang kita lihat adalah bahwa solusi ini memastikan pesan promosi sesuai dengan nilai dan identitas merek UMKM dan pedagang kaki lima. Tantangan yang kemungkinan akan kami hadapi adalah melakukan penelitian pasar dan analisis pesaing untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memahami cara terbaik untuk menyampaikan pesan promosi. Berdasarkan seluruh evaluasi di atas, menurut kami solusi untuk UMKM kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman, sebaiknya diperbaiki dengan memberikan pesan promosi yang jelas dan efektif. Next, berikut adalah gambaran umum komunitas, lokasi, dan kondisi. Kita bisa lihat bahwa banyak UMKM dan pedagang kaki lima yang masih belum menggunakan banner dalam usaha mereka. Di sini juga pesan dan tulisan yang disampaikan di stiker tersebut kurang jelas dan kurang nyata. Bisa lihat ada mie ayam yang penempatannya nggak rapi dan sedikit berantakan, dan juga ada yang di bagian ayam penyet cabai hijau. Untuk ayamnya sendiri itu fontnya hijau sendiri, beda dari yang lain tuh. Nggak tahu kenapa itu berantakan banget, dan seharusnya bisa digunakan banner untuk bisa lebih rapi dan lebih terstruktur. Next, deskripsi singkat project dari kelompok kami. Yang pertama adalah banner. Untuk banner kita pertama akan desain banner dulu. Kita akan desain banner seperti apa. Kemungkinan kalau sudah kita desain, kita akan konsultasi ke pihak UMKM dan pedagang kaki lima tersebut apakah disetujui atau tidak. Kalau mereka setuju, kita akan langsung cetak banner dengan salah satu digital printing di lokal di Indonesia. Yang terakhir, kita akan memberikan ke UMKM tersebut setelah berhasil dicetak. Untuk QRIS-nya yang pertama, cara pembuatan QRIS, kita bisa mengunjungi website dan registrasi melalui www.qris.online.
dan untuk pembayaran QRIOS-nya biasa dikenakan tarif sebesar Rp28.113. Berikutnya, mendapatkan notifikasi registrasi. Kalau udah mendapatkan notifikasi, kita langsung upload file dokumen. Kalau udah di-upload file dokumennya, kita terakhir mendapatkan notifikasi hasil kelengkapan file dari QRIOS tersebut. Sebelumnya, karena fokus proyek kami ini adalah mensosialisasikan kepada para UMKM tentang pentingnya banner dan metode pembayaran yang terdigitalisasi, maka kami akan melakukan sedikit survei untuk mengidentifikasi relevansi kepentingan proyek ini dengan target UMKM kami nantinya. Nah, yang pertama, kami akan melakukan wawancara kecil, tanya jawab secara langsung dengan para pelaku UMKM ini yang ada di area pilihan kami. Apakah proyek ini akan berdampak bagi usaha mereka, apakah mereka membutuhkan bantuan serupa, dan berbagai macam asesmen lainnya. Setelah itu, kami akan menarik kesimpulan terkait pandangan UMKM ini untuk proyek yang kami lakukan. Apakah mereka membutuhkan atau tidak. Setelah mendapatkan kesimpulan dan disetujui oleh para pihak UMKM, kami akan memberikan gambaran singkat seperti edukasi kecil kepada para pihak UMKM agar tidak terjadi kesalahpahaman setelah proyek berjalan dengan sesuai rencana. Baru setelah kami melakukan pengerjaan proyek, baru setelah itu kami akan memulai pengerjaan proyek kami, yaitu mulai membuat desain untuk banner dan mulai melakukan pendaftaran untuk metode pembayaran QRIS. Nah, yang terakhir, tentunya kami akan melakukan evaluasi. Setelah seluruh tahapan pengerjaan kami lakukan, kami akan memberikan jeda waktu beberapa saat untuk melihat kinerja dan efektivitas dari program kami. Apakah program ini berjalan dengan baik, apakah outputnya sesuai dengan keinginan kami, dan berbagai macam lainnya. Setelah itu kami akan melakukan wawancara kembali kepada para pelaku UMKM untuk mengumpulkan data terkait efektivitas program ini. Nah, setelah itu baru kami akan melakukan penyusunan laporan terkait hasil program ini untuk dijadikan laporan pengerjaan ujian kami. Tentunya, dalam program ini ada tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang akan kami capai. Untuk tujuannya sendiri, kami ingin membantu para UMKM memperluas potensi penjualan mereka agar mendapatkan profit yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, untuk manfaatnya juga, selain meningkatkan penjualan, kami berharap program ini dapat menambah wawasan bagi para pelaku UMKM dan juga para pembaca program ini terkait pentingnya hal-hal kecil seperti banner dan metode pembayaran terhadap kelangsungan bisnis sekecil apapun skalanya. Nah, yang terakhir ada metode pelaksanaannya. Yang pertama tadi kita akan melakukan survei lokasi dan wawancara. Yang kedua, kami akan berkolaborasi dengan penyedia layanan pembayaran cashless, maksudnya pihak bank. Dan yang terakhir, kami akan bekerja sama dengan pihak desain grafis dan digital printing untuk proses printing banner yang sudah kami redesign. Nah, yang terakhir ada 4 pihak yang terlibat dalam program kerja ini. Yang pertama yaitu kami sebagai kelompok pelaksana, ada saya sendiri, Marcella, Justin, dan Randy. Nah, yang kedua, kami targetkan minimal di 3 UMKM sampai dengan 5 UMKM di area yang kami pilih, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lalu yang ketiga ada penyedia layanan pembayaran cashless QRIS. Lalu yang terakhir ada pihak penyedia digital printing seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sekian dari penjelasan program kerja yang akan kami buat. Terima kasih. Terima kasih.